Selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi di episode kita kali ini kita mau membahas mengenai hobi ngopi bisa jadi profesi. Ini faktanya. Jadi di sini udah ada narasumber kita yaitu Pak Yoli. Oke, jumpa lagi. Kita langsung aja ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama. Oke. Apakah hobi ngopi cukup untuk jadi barista profesional? Ya, untuk menjadi seorang barista profesional itu pasti tidak dengan hobi saja sih Kak. Kenapa? Karena memang kita kan harus tahu ya cara-caranya, ya kan, teknik-tekniknya gitu kan. Kemudian komposisinya juga gitu. It's okay ketika ngopi gitu kan, dia akan tahu gitu kan rasanya, ada susunya gitu kan, ada creaminya gitu kan. Nah, ada rasa kejunya, ada rasa coklatnya dan sebagainya gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya, tahu nggak cara buatnya? Tekniknya gitu kan, gitu, pencampuran komposisinya dan sebagainya gitu kan. Nah, lantas hobi itu tidak cukup gitu kan, sebagai menjadi barista profesional. Tapi hobi ngopi itu yang dimana kita akan merasakan kenikmatannya itu di akhir gitu kan, dari segi rasa yang dirasakan gitu kan. Kemudian barista profesional itu yang pastinya harus bisa mengontrol prosesnya. Nah tadi kan, karena memang ketika kita minum gitu kan ya, ataupun seorang hobinya itu minum kopi gitu kan ya, kayak kopi itu tahunya di fase akhir doang gitu kan, ketika kopi itu sudah jadi. Tapi fase awalnya nih gitu kan, proses bahan dan sebagainya, apakah tahu? Tadi kan pasti tidak tahu gitu kan ya, kayak gitu. Karena memang penikmat kopi itu fokusnya pada apa? Enak, rasa, betul, enak atau tidak gitu kan. Kan kayak gitu. Tapi kalau seorang barista profesional gitu kan ya, kayak dia fokusnya bukan pada apa kata istilah hanya di akhir doang, tapi dari awal hingga akhir. Itu seorang barista profesional. Nah, kenapa gitu kan bisa enak, bagaimana membuatnya supaya enak gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya membutuhkan proses-proses gitu kan, proses dari awal hingga akhir gitu. Nah, hobi itu bisa sebagai kata istilah pintu Kak gitu. Jadi minat kita gitu, minat kita untuk menjadi seorang barista berdasarkan dari hobi gitu kan, hobi kita yang selalu ngopi gitu kan. Nah, itu sebagai pintu gitu, pintu masuk kata istilahnya gitu. Nah, tapi kalau profesional itu harus apa? Butuh latihan teknis, butuh disiplin, butuh teliti, butuh juga kaitannya dengan konsistensi gitu kan. Continue secara berlatih gitu kan untuk menjadi seorang barista, seperti itu sih Kak gitu. Jadi ngopi itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk menjadi seorang barista profesional, karena memang tadi itu ada fase-fase pelatihan dari awal hingga akhir, seperti itu Kak. Jadi hanya hobi aja nggak cukup ya, harus ada pelatihannya untuk menjadi barista profesional itu. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Perbedaan penikmat kopi dan barista itu di mana? Iya betul. Ya, tadi aja kita udah menjabarkan ya kan, dari segi fase ya gitu. Kalau penikmat kopi itu hanya merasakan di fase akhirnya saja, yaitu fase ketika melakukan pencicipan ataupun melakukan fase menikmati kopi tersebut gitu. Tapi kalau barista itu pasti menyiapkan gitu, dari segi mengontrol rasa, komposisi dan lain sebagainya gitu kan. Contohnya kayak gini, penikmat kopi gitu kan, itu pasti minum kopi ya kan, minum kopi doang, atau minum americano, minum cappuccino gitu kan, minum mochaccino, atau minum coffee latte gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian apakah dia tahu prosesnya? Hal seperti itu tidak gitu kan ya kan. Bodoh amat gitu kan mau prosesnya kayak gimana, yang penting kopinya enak yang saya rasa gitu kan, yang penting jadi ya gitu kan.
Nah, disitulah ada kaitannya dengan pemahaman gitu kan. Dari segi teknis, hanya mereka penikmat kopi saja gitu, hanya menikmati di fase akhir saja gitu. Nah, terus posisi ketika menggunakan mesin, ya kan, menggunakan mesin espresso, apakah dia tahu cara fase-fasenya? Tidak. Berapa tekanannya, berapa airnya, kadarnya, sebagainya, suhu derajatnya, kan belum tentu tahu gitu kan, ya kan, pasti tidak tahu gitu kan. Kemudian ketika penikmat kopi itu merasakan gitu kan satu cangkir gitu kan, eh, rasanya enak, udah cukup gitu kan ya, karena memang dia hanya penikmat saja gitu, adanya di fase akhir. Nah, bedanya ketika barista profesional gitu, kayak kan menjadi seorang barista, itu pasti harus bisa mengontrol rasanya gitu, kemudian membuat kopinya itu sesuai dengan standar, konsistensinya itu apa namanya, secara kontinu ketika membuat harus rasanya yang seperti itu saja gitu kan, tidak boleh berubah-ubah gitu kan. Jadi dia harus bisa mengontrol gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan rasa detailnya, prosesnya gitu kan, dari apa, membersihkannya, takarannya gitu kan, kemudian boleh tidak apa, karamelnya itu dibanyakin, kan nggak boleh gitu kan, seperti itu. Jadi memang prosesnya itu sangat detail, dia harus memahami itu, fokus pada konsistensi gitu kan, rasanya A ya harus A, tidak boleh ke B gitu kan, gitu. Kemudian seorang barista, apakah dia harus paham dengan kaitannya dengan mesin-mesin? Harus gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika pemahaman karakter mesin, mesin itu beda-beda gitu kan ya. Dari segi penggunaan grinder gitu kan, dari penggunaan mesin espresso gitu kan, di situ pasti ada perbedaan-perbedaan juga. Nah, makanya penting ada namanya maintenance gitu kan, ketika bahkan Kak, seorang barista tuh ada kenyamanannya masing-masing gitu kan ya, kayak ketika saya nih seorang barista itu nyamannya dengan mesin yang memang kata istilahnya itu mesinnya yang mesin enak gitu, mesin yang penggunaan espresso yang ketika dari suhu derajatnya sudah diatur secara otomatis kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika kita menyalakan espresso itu sudah oke gitu kan. Kemudian ketika grinder, fase saya tuh lebih ke arah teksturnya itu tekstur yang uh, tidak halus banget kan, ada level-levelnya ya, level ekstrak itu gitu kan. Jadi saya tuh lebih enaknya yang lebih ke arah tidak halus banget tapi ada kasar dikit. Ya mungkin kalau di grinder mungkin ada di level 6 kali ya gitu gitu. Nah, kemudian Kak, ya, kaitannya dengan seorang barista profesional gitu kan, itu memang bukan nemu satu cangkir doang, tapi apa, dia membuat bisa sampai 100 cangkir gitu kan, bisa membuat sampai 50 cangkir itu kan, 50 sampai 100 bisa jadi. Nah, terus harus rasanya juga harus sama gitu kan, harus konsisten tadi gitu, betul. Nah, jadi itu Kak berkaitan dengan pembedaannya gitu, tapi memang pembeda utamanya ini penikmat itu yang menikmati hasil, kalau penikmat kopi itu yang menikmati hasilnya, tapi kalau barista ya dia yang bertanggung jawab terkait dengan hasilnya gitu kan ya, seperti itu. Jadi letak perbedaannya itu kalau penikmat kopi itu ada di hasil akhirnya ya. Betul betul Kak. Oke, selanjutnya skill apa yang harus dilatih agar hobi bisa jadi karir? Nah, ini nih betul banget, skill itu memang harus dilatih gitu kan, supaya bisa jadi apa ya, dari hobi bisa jadi karir gitu kan ya kan. Dalam artian kita harus mengetahui lah dasar-dasar cara pembuatan kopinya itu gitu kan, cara penyeduhan kopinya gitu, yang dimana ada teknik dasar espresso gitu kan ya, terkait dengan penyetingan, dari segi kalibrasi yang tadi saya sebut itu penting Kak. Kalibrasi grinder itu kan kayak membersihkan, kemudian menyeting dari segi levelnya gitu kan. Bahkan seorang barista gitu kan, itu di pagi hari sebelum buka kedai tersebut itu biasanya dia mengecek grinder terlebih dahulu gitu kan, memberikan kalibrasi itu. Nah, sehingga memang hasilnya itu sesuai yang apa dia inginkan gitu. Nah, termasuk ketika
saya juga gitu kan membuat kopi gitu kan, kayak di coffee shop itu melakukan kalibrasi dulu, kita bersihkan dulu gitu kan dari sisa-sisa kemarin gitu kan. Kemudian ketika ada mesin espresso yang memang kan pasti ditutup dengan kopi kan gitu kan, yang apa kata istilah double-nya itu. Nah itu kalau bisa itu ada kalibrasi, itu pembersihan terlebih dahulu gitu. Makanya saya sering menumpahkan air di situ, bukan arti saya membuang air gitu kan, tapi itu proses maintenance ataupun kalibrasi mesin kayak gitu kan. Nah kemudian harus memahami juga kaitannya dengan apa penggunaan susu gitu kan ya, seperti itu. Nah yang pasti sih berkaitan dengan flow barnya sih, dia harus mengetahui itu gitu, dari segi alurnya, ketika dari berapa gram kita nyiapkan kopi gitu kan, kopi robusta kah atau arabica kah gitu kan ya, atau menggunakan kombinasi arabica 70% kemudian robusta 30%. Nah itu hal yang memang membutuhkan konsistensi yang memang harus tahu gitu kan, seorang kita yang hobi dengan ngopi gitu kan ya, kayak seperti itu. Nah itu adalah berkaitan dengan flow yang ada di bar gitu kan kayak. Nah kemudian kaitannya dengan kebersihan gitu kan, ketika memang dia ingin menjadi karir gitu kan, menjadi seorang barista gitu kan, karena memang seorang barista juga wah, luar biasa ternyata, dia jantungnya gitu kan, jantungnya coffee bar gitu kan ya kan, atau coffee shop gitu kan ya, kayak seperti itu, yang dimana dia harus bekerja rajin, rapi gitu kan, cepat dan juga bersih gitu kan. Di area yang namanya bar luas nggak sih kan? Luas. Luas gitu kan, ada tempat ininya juga kan gitu, apa namanya, tempat-tempat dia coffee shop juga kan lumayan luas gitu kan, coffee shop. Nah ada tempat duduknya juga, tapi kalau barnya kak, kata istilah tempat untuk nyiapin kopinya itu sempit kan, sempit gitu kan. Nah di tempat sempit itu ya dia harus kata istilah bersih gitu, apa menyiapkan gitu kan, rapi gitu kan, cepat gitu kan, di tempat ruang sempit seperti itu ya, itu kan berarti butuh keterbiasaan gitu kan. Nah kemudian komunikasi dengan pelanggan gitu kan, ketika pelanggan itu sudah selesai ngopi, kalau kita ngelihat ya kita sampaikan, terima kasih kak sudah datang di coffee shop kami gitu kan, jangan lupa datang kembali, atau terima kasih kak sudah berkunjung, simpelnya seperti itu. Nah untuk apa itu komunikasi dengan pelanggan itu, kenapa barista itu adalah wajahnya kedai atau jantungnya coffee shop gitu kan ya kan, atau kata istilah dia sebagai jantung dari coffee barnya tersebut gitu, yang ada di area tersebut itu adalah barista yang memang mukanya gitu kan ya, kayak seperti itu. Kayak gitu sih kak, kaitan dengan peningkatan skill yang memang dari hobi itu bisa jadi karir gitu ya. Kata istilah ketika kita ngopi juga tahu dong suasana coffee shop itu seperti apa kan, kayak gitu ya itu. Nah jadi memang pada dasarnya gini kan, dari kesimpulan dari ini ya kayak dari pembahasan yang tadi itu adalah kaitannya ketika kita ngopi gitu kan, mungkin orang tahu gitu kan situasi kondisi di coffee shop seperti itu gitu kan. Nah sedikit orang ketika datang ke coffee shop itu untuk belajar melihat kondisinya itu sangat sedikit gitu kan. Jadi memang belajar tuh proses gitu kan, yang dimana kita harus disiplin, mindset, melihat gitu kan, mengkaji gitu kan ya, kayak gitu. Karena memang pada dasarnya hobi gitu kan, hobi ngopi gitu, itu bisa membuat kecintaan kita kepada kopi gitu kan. Nah jadi ketika ingin skill itu di-up untuk menjadi barista seorang profesional, ya pasti harus latihan, disiplin gitu kan. Nah itu bisa menjadi barista profesional gitu. Nah lantas kalau di Cilegon gimana bisa ikut latihannya? Nah di Baristara Academy ya. Nah Baristara Academy itu kita menyiapkan teknis-teknis berkait dengan komunikasi yang baik gitu kan ya,
menjadi seorang barista seperti apa, pelayanan menjadi seorang barista seperti apa, bahkan mendapatkan resep-resep barista seperti apa gitu. Cukup banyak kan kayak seperti itu ya. Jadi ya silahkan join ke Oke, ayo join guys. join ke Baristara Academy seperti itu gitu Kak. Oke, jadi kesimpulannya itu hobi kopi adalah awal yang baik ya, belum cukup untuk menjadi barista profesional. Penikmat kopi juga hanya berfokus pada rasa, sedangkan barista itu tahu pada prosesnya hingga hasil akhirnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya Kak, obrolan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast kita selanjutnya. Dadah. Dadah, thank you.